Konsep Responsibility Center ini erat kaitannya dengan pengukuran kinerja antara tanggung jawab dan wewenang yang diberikan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sebuah contoh dari keempat tipe Responsibility Center. Oke, sebagai suatu contoh, suatu perusahaan yang memiliki 4 cabang, bagaimana kita melihat bila seorang manajer memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Oke, di sini kita melihat ada manajer cabang A. Jadi, di cabang A ini, manajernya hanya mengelola pabrik. Jadi, kita tidak bisa melihat penjualan di sana. Jadi, hanya ada tempat produksi di sana. Dan jika sudah selesai produksi, ternyata produknya kemudian dikirimkan ke manajer yang berada di cabang B. Nah, ternyata di sisi lain, cabang B ini kebalikannya dari cabang A, yaitu menjual hanya di toko saja. Oleh karena itu, hanya ada penghasilan dari penjualan di toko tersebut. Jadi, tidak ada biaya produksi. Selanjutnya, kita melihat manajer yang berada di cabang C. Ternyata di cabang C hanya ada keduanya, pabrik dan toko, di mana manajernya bertanggung jawab atas keduanya, yaitu sebagai produksi dan penjualan. Berarti di cabang C ini, di sana ada revenue, sales, dan biaya, lalu bisa mendapatkan profit. Dan yang terakhir, cabang D. Ternyata di cabang D ini, manajernya bertanggung jawab, ada pabrik, toko, dan bisa juga berinvestasi. Maka, indikator yang mau diukur dalam sisi sales iya, biaya iya, dan investasi juga iya. Maka, keempat cabang perusahaan ini adalah contoh dari 4 tipe Responsibility Centers. Jadi, di cabang A adalah cost center, di mana sebagai pusat biaya, manajer bertanggung jawab hanya untuk mengendalikan biaya yang telah dikeluarkan. Sebagai contoh adalah pabrik. Jadi, di cabang A ini, oleh karena dilihatnya dari sisi cost-nya saja, untuk melihat kinerja dan mengendalikan biaya, maka cabang A disebut sebagai cost center. Selanjutnya, manajer cabang B disebut revenue center. Di sini hanya toko yang menjual, di mana manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan di wilayah penjualan tersebut. Untuk cabang C, profit center. Di sini terdapat biaya dan revenue di mana untuk menghasilkan profit. Jadi, manajer bertanggung jawab di profit center, baik itu mengendalikan biaya produksi dan juga bertanggung jawab untuk menghasilkan pendapatan. Dan yang terakhir, mempunyai wewenang paling besar di cabang D, yaitu investment center, di mana investment center ini di cabang D, pendapatan iya, penjualan iya, produksi juga iya, serta modal yang diinvestasikan juga dapat digunakan. Jadi, bila kita lihat perusahaan ini yang memiliki 4 cabang, maka tiap-tiap manajernya mengukur kinerjanya juga harus dibedakan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan. Jadi, ini adalah video pertama untuk penjelasan mengenai 4 tipe Responsibility Centers. Dan gambar-gambar ini merupakan hanya sebagai ilustrasi saja. Selanjutnya adalah karakteristik sistem kontrol yang efektif. Akan saya jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih. Dalam
Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik sistem pengendalian yang efektif. Sistem pengendalian manajemen harus efektif untuk memotivasi seorang manajemen dan karyawan untuk berusaha ke arah pencapaian tujuan organisasi dengan cara berbagai penghargaan berhubungan dengan pencapaian tujuan tersebut. Sistem-sistem pengendalian yang dapat diandalkan dan yang efektif mempunyai karakteristik tertentu. Arti penting relatif dari karakteristik tersebut akan berbeda-beda menurut keadaan masing-masing, tetapi sebagian besar sistem pengendalian diperkuat oleh kehadirannya. Maka, berikut merupakan 9 karakteristik sistem pengendalian yang efektif. Yang pertama ialah akurat. Informasi tentang hasil dari sistem pengendalian harus akurat. Kontrol yang efektif menghasilkan data dan informasi yang akurat. Informasi yang akurat sangat penting untuk keputusan manajerial yang efektif. Nomor 2 adalah timeless atau ketepatan waktu. Informasi harus dikumpulkan, diarahkan, dan segera dievaluasi jika hendak diambil tindakan tepat pada waktunya untuk menghasilkan perbaikan karena ada banyak masalah yang membutuhkan perhatian dengan segera. Yang ketiga ialah fleksibilitas. Sistem pengendalian harus fleksibel dalam menghadapi perubahan-perubahan. Sistem pengendalian akan menunjukkan tindakan apa yang harus dilakukan untuk perubahan-perubahan yang menyoroti perlunya fleksibilitas dalam perencanaan maupun dalam kontrol. Selanjutnya ialah acceptability. Sistem pengendalian harus dapat diterima oleh seluruh staf dalam organisasi agar semua karyawan dapat memahami. Karena karyawan harus setuju bahwa kontrol semacam itu perlu dan sesuai serta tidak akan memiliki dampak negatif pada upaya mereka untuk mencapai tujuan pribadi maupun organisasi. Yang kelima, integrasi. Ketika kontrol yang konsisten antara nilai-nilai dengan budaya perusahaan, mereka bekerja selaras dengan kebijakan organisasi, oleh karenanya lebih mudah untuk ditegakkan. Kontrol ini menjadi bagian terpadu dari lingkungan organisasi dan karenanya menjadi efektif. Yang keenam, kelayakan ekonomi. Biaya sistem kontrol harus seimbang dengan manfaatnya. Sistem harus layak secara ekonomi dan masuk akal untuk beroperasi. Sebagai contoh, sistem keamanan tinggi untuk melindungi rahasia nuklir dapat dibenarkan, tetapi sistem yang sama untuk melindungi persediaan barang di toko tidak akan dibenarkan secara ekonomi. Dengan demikian, manfaat yang diterima harus lebih besar daripada biaya penerapan sistem kontrol. Yang ketujuh ialah strategic placement. Penempatan strategis ini membuat perusahaan dapat menjalankan dan mengevaluasi semua aktivitas operasional agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Tujuan dari penempatan strategis ini adalah untuk mencapai target atau sasaran organisasi, yaitu pendapatan dan juga keuntungan. Lalu, corrective action. Ini sangat diperlukan untuk mengidentifikasi penyimpangan dan juga harus melakukan tindakan koreksi, merancang solusi untuk menangani penyimpangan tersebut. Sistem pengendalian sebaiknya dipusatkan pada bidang-bidang yang paling banyak akan terjadi penyimpangan dari standar atau yang akan menimbulkan kerugian paling besar. Serta yang terakhir ialah penekanan pada pengecualian. Hal ini ditekankan hanya penyimpangan yang menjadi perhatian. Setelah itu, diarahkan pada kesalahan yang umumnya terjadi jika ada kekeliruan dalam menghitung biaya yang akan digunakan. Baik, demikianlah penjelasan mengenai 9 karakteristik sistem pengendalian yang efektif. Terima kasih.